all in the streets. No, no one against us. Against me for what? Because I am not president. But they love me. All my people with me. They love me all. Libya, negara kecil di sebelah utara Afrika ini, dahulu pernah mengalami masa-masa kejayaan yang mungkin tak akan pernah bisa diikuti oleh negara-negara Afrika di masa sekarang, guys. Bagaimana tidak, negara ini pernah merasakan masa-masa keemasannya yang sama sekali tidak mempunyai hutang luar negeri di masa pemerintahan Muammar Gaddafi. Sejak naik tahta, Gaddafi ini mampu membawa perubahan besar bagi rakyat Libya selama bertahun-tahun. Sayang, salah satu pemimpin Afrika yang dianggap visioner namun juga penuh dengan kontroversi ini harus berakhir dengan kematian tragis di tahun 2011. Nah, bagaimana seorang Gaddafi yang penuh dengan kontroversi dan juga ide-ide gila ini mampu menahkodai Libya selama lebih dari 2 dekade, dan apa saja sejarah kontroversi dari gaya kepemimpinannya selama memimpin Libya? Mari kita bahas. Halo semua, selamat datang kembali di Alex Pandang Channel, di mana hari ini kita akan membahas ya bagaimana sejarah hidup seorang pemimpin kontroversial Muammar Gaddafi. Kita akan melihat bagaimana perjalanan karir Gaddafi ini hingga naik memimpin Libya dan melihat berbagai kontroversial selama Gaddafi ini memimpin negara Libya, dan juga bagaimana akhir tragis dari kehidupannya yang dituduh oleh banyak pihak telah terjadi konspirasi terhadap pembunuhan Gaddafi. Muammar Gaddafi dilahirkan pada 7 Juni 1942 di sebuah kota kecil bernama Sirte yang terletak di pinggiran pantai Libya. Ayahnya adalah seorang petani biasa yang juga penganut Islam yang taat. Gaddafi ini dilaporkan sejak kecil ia telah banyak dipengaruhi oleh nasionalisme negara-negara Timur Tengah yang kebetulan mayoritas beragama Islam yang ada di Timur Tengah sana, guys. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Sirte, Gaddafi lalu melanjutkan studinya ke sekolah menengah di Al-Baida ya. Ini setara SMA begitu. Lalu kemudian ia setelah itu masuk ke Akademi Militer di Tripoli pada tahun 1961. Selama di akademi militer ini, Gaddafi dikenal sebagai pembelajar ya, yang sangat mengagumi pemikiran-pemikiran tokoh revolusi dunia yang beraliran sosialis ya, seperti Soekarno, Che Guevara, hingga pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser. Bahkan si Gamal ini dilaporkan menjadi idola dari Gaddafi sepanjang hayatnya. Jadi Gaddafi ini cukup cerdas ya. Nah, karena kecerdasannya inilah Gaddafi cepat naik pangkat, guys. Hanya setahun saja di tahun 1962, ia telah berhasil menjadi seorang perwira dengan pangkat kolonel dalam pasukan kerajaan Libya, guys. Nah, saat itu Libya ini masih merupakan kerajaan monarki ya, di bawah pemerintahan dari Raja Idris yang dinilai oleh banyak pihak terlalu dikontrol oleh Inggris juga Amerika. Pada tahun 1969, ketika Gaddafi masih berusia 27 tahun ya, Gaddafi berhasil mempengaruhi beberapa teman perwira tingginya yang berjiwa revolusioner dengan ide-ide untuk merubah Libya ini menjadi negara yang lebih berdaulat dan lepas dari pengaruh-pengaruh imperialis barat. Tak disangka, ia justru mendapat dukungan penuh dari teman-temannya. Mereka lalu membentuk dan mengorganisir sebuah gerakan bawah tanah. Ia kemudian ternyata berhasil melakukan kudeta militer dengan menggulingkan kepemimpinan dari Raja Idris. Gaddafi langsung memulai era pemerintahannya itu dengan sebutan Jamahiriyah atau negara kepala rakyat, yang artinya kedaulatan berada penuh di tangan rakyat. Gaddafi tahu betul bagaimana cara untuk meraih simpati rakyat. Itulah sebabnya ia tak langsung mengangkat diri sebagai pimpinan ya, sebagaimana lazim yang terjadi apabila ada kudeta ya, begitu ya, pasti pimpinannya langsung otomatis jadi presiden. Nah, si Gaddafi ini tidak demikian, teman-teman. Gaddafi seolah tahu betul bagaimana cara untuk meraih simpati rakyat, teman-teman. Itulah sebabnya ia tak langsung mengangkat diri sebagai pimpinan, tetapi terlebih dahulu menjabat sebagai Ketua Dewan Revolusioner Libya, yang saat itu merupakan sebuah dewan tertinggi ya. Dewan tertinggi di dalam pemerintahan Libya ya, sama kayak MPR lah ya di Indonesia. Nah, barulah setelah rakyat diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan pemimpin, Gaddafi yang saat itu namanya memang sedang harum, ya tentu saja langsung dipilih oleh rakyat tanpa syarat apapun. Dan era kepemimpinan Gaddafi pun dimulai.
وكلمة أعداء الشعب هي السفلى. إن الشعب الإنجليزي يدرك تماما إن قاعدته باتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب الليبي. Sebagai pemimpin Libya, Gaddafi menerapkan berbagai kebijakan reformasi ya, terutama di sektor-sektor yang menurutnya lumayan buruk nih, seperti sosial dan ekonomi. Ya tujuannya untuk meningkatkan keadilan dan kemandirian dari rakyat Libya sendiri. Dia juga terus-menerus menerapkan konsep jamahiriyahnya, yang menurutnya konsep ini akan memberikan kekuasaan langsung kepada rakyat Libya, guys. I believe all the world will be changed into this kind of political regime, which is Jamahiriya. The future will be the future of Jamahiriyas in the world. Gaddafi juga selalu menggemakan soal ideologi nasionalis Arab dan juga sosialis, atau bersatunya negara-negara Arab dan juga negara-negara Afrika, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh idolanya Gamal Abdel Nasser ketika memimpin Mesir. Gaddafi ini benar-benar ingin agar Libya dan negara-negara Afrika tidak lagi tergantung pada negara-negara Barat yang menurutnya selalu mengeruk habis seluruh sumber daya Afrika tanpa ampun, guys. Nah, ini sebenarnya keren banget ya. Sebagai pemimpin Libya, Gaddafi juga berhasil mengimplementasikan banyak reformasi sosial. Ia menghapuskan hukuman mati, melarang poligami, dan juga memberikan hak-hak pada kaum perempuan yang kala itu merupakan hal yang tidak begitu asing di negara-negara Timur Tengah juga Afrika. Now everything is available. Life has changed in every aspect. Gaddafi wrote down his political formula in what every Libyan knows as the Green Book. Unusually, for this part of the world, Gaddafi's Green Book demands equality for women. هذول كبير جدا جدا يعني في وقت كانت في المرأة The Green Book gave women a big موجودة role. هيك صورة بس. Previously, they were just objects. Selain itu, ia juga berhasil membangun infrastruktur yang lebih baik dengan membangun jembatan, jalan-jalan yang lebih bagus, sekolah, dan banyak hal lain lagi dengan mengandalkan semua kekuatan sumber dananya itu dari minyak Libya ya. Nah, tidak itu saja ya, ini keren juga. Si Gaddafi ini melakukan reformasi kepemilikan tanah, di mana Gaddafi ini mengambil alih ya secara langsung semua kepemilikan tanah dari pemilik-pemilik modal besar, lalu membagi-bagikannya secara gratis ke seluruh petani-petani kecil. Semua itu bertujuan agar dapat mengurangi kemiskinan secara langsung di daerah pedesaan-pedesaan dan membuat rakyat berdaulat secara penuh atas tanah mereka di Libya. Nah, Gaddafi ini juga membuat kebijakan etnis dan agama dengan membentuk sebuah identitas nasional yang lebih inklusif ya, lebih menyeluruh dan menolak seluruh tindakan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas di Libya. Jadi ya, ini betul-betul keren ya kalau menurut saya. Sayangnya guys, meskipun reformasi-reformasi tersebut dikatakan memiliki dampak positif bagi masyarakat Libya secara langsung, namun masih terdapat beberapa kritik terhadap kebijakan Gaddafi selama ia memimpin Libya. Banyak kritikus menganggap bahwa reformasi-reformasi tersebut tidaklah cukup signifikan dan bahwa pemerintah Libya masih sangat otoriter katanya. Selain itu, kebijakan-kebijakan Gaddafi terhadap kaum oposisi politiknya dan aktivis hak asasi manusia juga menuai berbagai kontroversi. Berbagai sumber mengatakan bahwa selama kepemimpinannya, segala bentuk organisasi di luar pemerintahan Gaddafi ini akan langsung dihancurkan oleh Petrus atau pasukan khusus. Nah, ini mirip-mirip era kepemimpinan Soeharto ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis komentarmu di kolom komentar ya. Nah, meskipun reformasi sosialnya di awal-awal pemerintahannya disambut baik oleh hampir seluruh rakyat Libya, namun hubungan Libya dengan dunia barat justru semakin memburuk atau bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Libya. Gaya politik luar negeri Gaddafi menjadi sangat terkenal karena sikapnya yang anti-barat secara terang-terangan ia kemukakan di depan publik. Gaddafi juga membentuk sebuah organisasi revolusi dunia yang ia danai dengan dana yang cukup besar. Sama seperti Soekarno yang ingin membangun kekuatan dunia poros ketiga yang anti-imperialisme barat lewat ide-idenya yang dikemukakan di konferensi Asia Afrika, Gaddafi juga membentuk organisasi ini untuk mendukung terang-terangan kelompok-kelompok revolusi gerilyawan dari seluruh dunia, seperti kelompok revolusi dari Kolombia, Filipina, Palestina, hingga gerakan Aceh Merdeka dikatakan didanai oleh Gaddafi ini guys. Jadi dia kayak bikin sekolah, jadi lu dari mana-mana ya, dari seluruh dunia, kalau lu mau bikin revolusi di negaramu, datang aja nih ke Libya, bangun hubungan internasional dengan dia,
dan semua akan didanai oleh Libya. Jadi mereka dilatih, didanai, pokoknya ya agar nanti tujuan revolusi di negara mereka bisa terjadi ya. Dan mereka ini harus sepemikiran dengan Gaddafi, yaitu anti Barat. Nah, dari mana Gaddafi ini mendapat modal seperti itu ya? Tentu saja karena penjualan minyak di Libya itu sangat-sangat banyak ya. Mereka punya duit yang banyak. Jadi Gaddafi ini ya pede ya, punya sumber daya, punya pemikiran yang bagus ya. Akhirnya dia bikinlah organisasi revolusi dunia ini, guys. Dan tentu saja keberadaan organisasi Gaddafi ini tentu membuat Amerika dan negara-negara barat semakin resah. Apalagi dalam banyak kesempatan Gaddafi ini terang-terangan ya mengeluarkan pidato-pidatonya yang mengandung unsur kebencian pada negara-negara barat, terutama Amerika, guys. Berani juga ya. Nah, tidak organisasi itu saja, guys. Ternyata Muammar Gaddafi ini juga mempunyai sebuah visi besar untuk menggantikan mata uang negara-negara Afrika dengan sebuah mata uang baru yang bernama dinar Afrika. Konsep ini pertama kali ia ungkapkan pada tahun 1996 di konferensi Uni Afrika ya. Nah, Gaddafi mengatakan alasan-alasan bahwa mereka harus punya dinar Afrika itu untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negara-negara Afrika, yang mana nantinya akan mengurangi secara langsung ketergantungan mereka pada mata uang asing dan juga institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, dengan menyingkirkan pengaruh mata uang dolar yang ada di Afrika, guys. Karena nantinya ia berencana bahwa mata uang ini harus dikelola oleh Bank Afrika yang independen dan tidak tergantung pada kebijakan ekonomi negara lain, terutama negara-negara barat, guys. Wow, ini visioner banget ya. Ini ide keren banget nih Gaddafi. Namun, upaya Gaddafi untuk membuat dinar Afrika ini ternyata tidak mendapatkan dukungan universal yang penuh di antara negara-negara Afrika. Beberapa negara justru mengkhawatirkan mereka akan kehilangan kontrol atas kebijakan moneter mereka sendiri. Sementara negara-negara lain itu justru meragukan kemampuan institusi keuangan Afrika itu sendiri dalam mengelola mata uang baru nantinya. Ya, masuk akal sih. Nah, meskipun Gaddafi pada akhirnya tidak dapat mewujudkan visinya untuk pembuatan dinar Afrika ini, tetapi gagasan itu menjadi topik yang terus hangat diperbincangkan di Amerika, Afrika, bahkan di berbagai negara dunia. Jadi ini benar-benar luar biasa ya, ada seorang pemimpin dari negara kecil di Afrika bisa punya ide seperti itu. Dan isu dari dinar Afrika ini terus-menerus diperbincangkan di berbagai negara ya, terutama pakar-pakar ekonomi hingga hari ini, guys. Nah, atas gaya kepemimpinan yang kontroversial seperti itu ya, yang benar-benar anti barat, menolak bergabung dengan NATO, sampai membuat sebuah organisasi revolusi dunia, dan juga kemudian ada ide soal dinar Afrika tadi. Nah, pada tahun 86 ini, semua kontroversi itu membuat Presiden Amerika kala itu Ronald Reagan langsung memberi respon dengan sebuah pidato khusus yang menuduh kalau Gaddafi ini adalah pemimpin diktator berjiwa teroris yang terlalu berbahaya bagi perdamaian dunia. Pidato ini benar-benar berhasil membuat warga dunia menganggap Gaddafi sebagai seorang sosok yang berbahaya. Apalagi Amerika betul-betul didukung oleh NATO dan PBB. Jadi semakin santerlah si Gaddafi ini di framing begitu ya, seolah ia adalah penjahat besar. Ketegangan antara Amerika dan Libya di akhir tahun 80-an ini akhirnya memicu terjadinya sebuah serangan udara militer Amerika ke kamp militer Libya pada akhir tahun 86. Kejadian ini melahirkan berbagai kontroversi di mata dunia. Banyak pihak yang mendukung Libya, tapi juga banyak yang mendukung Amerika. Tetapi apa sebenarnya alasan di balik serangan Amerika ini? Apakah semata-mata hanya karena gaya politik luar negeri Gaddafi atau ada hal lain? Nah, jadi ternyata sebenarnya di balik semuanya itu terdapat beberapa insiden terorisme yang terjadi di Jerman dalam kurun waktu 1 tahun itu yang katanya berkaitan langsung dengan Muammar Gaddafi ini. Apa saja insiden teroris yang pernah terjadi di Jerman yang katanya punya kaitan langsung ya, dituduhkan oleh Amerika ini punya kaitan langsung dengan Gaddafi. Jadi yang pertama itu adalah serangan teroris di label diskotik pada tanggal 5 April 86. Sebuah bom meledak di klub malam label diskotik di Berlin Barat. Serangan itu menewaskan 3 orang dan setidaknya melukai lebih dari 200 orang. Setelah penyelidikan diketahui bahwa serangan itu ternyata direncanakan dan juga didanai oleh pemerintah Libya lewat organisasi revolusi dunianya. Serangan ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa serangan lain lagi. Dan katanya pembunuhan duta besar Jerman pada tanggal 17 Desember 86 di Sudan juga dilakukan oleh kelompok teroris yang didanai oleh Muammar Gaddafi.
Jadi inilah alasan sebenarnya ya menurut versinya Amerika sehingga mereka tuh melakukan serangan udara ke kamp militer dari Libya. Namun ketegangan ini akhirnya mulai mereda di tahun 90-an hingga akhirnya muncul lagi ide dari Dinar Afrika di tahun 96 ini yang kemudian akhirnya mulai lagi nih tegang antara Amerika, dunia barat dan juga Libya selama sisa pemerintahan dari Gaddafi, guys. Nah, semua isu-isu terorisme dan kepemimpinan yang diktator oleh Gaddafi ini terus bergejolak di dalam pemerintahan Gaddafi ya. Pidato dari Ronald Reagan di tahun 86 itu berhasil ya buat tumbuhnya gerakan-gerakan anti Gaddafi di dalam negara Libya itu sendiri. Jadi ini kayak mau bilang ke kita, lu kalau macam-macam sama Amerika buntutnya pasti panjang. Gaddafi memerintah Libya selama hampir 4 dekade guys, dari tahun 1969 hingga tahun 2011. Itu artinya pemerintahan Gaddafi ini lebih lama dari pemerintahan Soeharto di Indonesia. Dan selama pemerintahan dari Gaddafi ini berjalan, meski terjadi berbagai gejolak di dalam negeri ya, karena sudah ada kelompok-kelompok yang mulai anti Gaddafi, tetapi Gaddafi mampu meredamnya setidaknya sampai tahun 2010 ya. Namun pada tahun 2011 terjadi pemberontakan besar yang perlahan-lahan mulai memicu perang saudara yang berkepanjangan di Libya guys. Jadi ini kayaknya rakyatnya sudah berhasil diadu domba ya. Ada beberapa tuduhan konspirasi yang menuding Amerika dan NATO lah yang berada di balik terjadinya berbagai perpecahan, berbagai demonstrasi yang muncul di tengah-tengah rakyat Libya. Jadi katanya ya, ini benar atau tidak sih masih bisa diperdebatkan, namanya juga teori konspirasi. Ada dugaan bahwa Amerika dan NATO ini telah melakukan berbagai cara agar bisa menyusupkan mata-matanya ke Libya. Salah satunya adalah dengan sengaja mengintervensi FIFA untuk menggelar Piala Dunia di Afrika Selatan. Ya karena kita tahu negara-negara Afrika ini sangat mencintai sepak bola. Tujuannya agar selama tahun 2010 nanti, di saat mata negara-negara Afrika lagi tertuju ke Afrika Selatan ya, di saat itulah katanya Amerika dan NATO ini jadi punya cukup celah untuk menyusupkan mata-mata, bahkan menyusupkan senjata ke kelompok-kelompok pemberontak yang ada di Libya. Karena ini sangat sulit ya untuk masuk ke Libya di tahun-tahun sebelum tahun 2010. Jadi ya mereka menggunakan sepak bola nih untuk mengecoh orang-orang Afrika. Meski teori konspirasi ini diragukan, tapi justru terbukti ya setelah tahun 2010 para pemberontak di Libya justru semakin kuat dan bahkan bisa membuat pemerintahan Gaddafi mulai gencar digoyang oleh pemberontakan berskala kecil hingga berskala besar yang tak putus-putusnya di hampir sepanjang tahun 2011. Nah, di sepanjang tahun 2011 inilah setelah beberapa bulan terjadi kontak senjata terus-menerus antara pihak pemberontak dan militer Libya, akhirnya pemberontak yang didukung rakyat yang sudah anti Gaddafi ini berhasil merebut ibu kota Tripoli. Gaddafi dan keluarganya terpaksa melarikan diri di sebuah camp di Sirte, kampung halamannya pada tanggal 20 Oktober 2011. Gaddafi lalu ditembak oleh pemberontak, bahkan ia dipukuli oleh rakyatnya sendiri hingga mati dengan cara yang tragis. Wow, ini kasihan banget ya. Sejak kematian Gaddafi, banyak spekulasi dan tuduhan-tuduhan teori konspirasi tentang bagaimana sebenarnya Gaddafi ini mati, kok bisa mati seperti itu ya. Beberapa orang percaya bahwa kematian Gaddafi ini sebenarnya bukanlah hasil dari pertempuran seperti yang kita lihat di TV, melainkan sebuah pembunuhan berencana yang telah disusun dengan begitu rapi oleh Amerika, PBB, dan NATO, yang mana ada beberapa teori konspirasi yang mengatakan bahwa sebenarnya para pemberontak itu adalah sekelompok pembunuh bayaran yang berhasil diselundupkan oleh NATO dan Amerika selama tahun 2010 tadi. Jadi selama masa Piala Dunia itu. Wow, ini mind blowing juga ya. Nah, gimana menurut kalian? Dan terlepas dari tuduhan-tuduhan teori konspirasi tersebut ya, fakta-fakta sejarah yang telah ditunjukkan oleh Muammar Gaddafi selama ia memimpin dan menahkodai Libya tidak akan bisa berubah. Libya telah berubah menjadi sebuah negara yang pernah disegani dan ditakuti oleh Amerika kala itu, dan mereka ini benar-benar mencapai masa kejayaannya di era Gaddafi. Terbukti setelah kematiannya Gaddafi ini, negara Libya ini tak pernah lagi sama. Kondisi keamanan di negara ini tak pernah stabil, yang mengakibatkan mereka tak pernah punya pemimpin hingga konten ini saya buat. Mungkin karena kualat ya sama Gaddafi, ya kita nggak pernah tahu. take Gaddafi back? أنا قتلت في جبهة زندان في جبهة بن وليد ضد قدافي. ناو كان في قدافي، أنا في قاتل مع قدافي.
Nah, pesannya begini teman-teman, seburuk apapun pemerintahan kita, kalau kita masih damai, nggak ada perang dan segala macam, ya mending kita dukung aja ya pemerintahan kita. Saya memang tidak terlalu tidak terlalu mendukung kalau ada pemimpin yang otoriter, tapi mungkin pada waktu itu Libya ini ya masih membutuhkan pemimpin seperti Gaddafi. Kan kasihan ya, kayak Libya ini pada akhirnya mereka yang dulunya jaya sekarang jadi negara yang amburadul, bahkan tidak punya pemimpin hingga hari ini. Demikianlah sejarah hidup Muammar Gaddafi dan bagaimana kematiannya yang sangat kontroversial. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan informasi di konten ini. Konten ini semata-mata hanya ingin memberikan kita sudut pandang yang lain, melihat bagaimana peristiwa sejarah tentang Muammar Gaddafi dan juga negara Libya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikut. Ciao.